Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr bin As, SPD, MPD. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen tetap Universitas Gajah Putih. Home base saya adalah Fakultas Teknik. Kemudian saya mengampu mata kuliah dasar umum, khususnya bahasa Inggris. Riwayat pendidikan saya, S1 saya tamatkan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kemudian strata 2 saya juga saya tamatkan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada saat ini saya mengajar di 4 fakultas yang ada di Universitas Gajah Putih, khususnya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi. Karena memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, dan bahasa Inggris 3. Dalam seminggu, saya mengajar secara terjadwal yang telah dikeluarkan oleh bagian akademik dari masing-masing fakultas. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Masing-masing peserta didik dengan jumlah mahasiswa kisaran 26 sampai 30 mahasiswa dalam satu kelas. Kemudian profil mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Inggris 1 adanya di semester ganjil, kemudian bahasa Inggris 2 adanya di semester genap, kemudian bahasa Inggris 3 adanya di semester ganjil. Kemudian mata kuliah bahasa Inggris ini berbobot 2 SKS. Kemudian sistem pembelajaran yang saya lakukan di dalam materi bahasa Inggris ini adalah karena saya mengajar mata kuliah dasar umum, maka yang umum yang bahasa Inggris umum yang lebih saya tekankan kepada mahasiswa. Artinya saya mengajar bahasa Inggris itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing fakultas. Kemudian mekanisme penilaian ada 5 kriteria penilaian untuk mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama adalah kehadiran 10%. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kehadiran mahasiswa, supaya tidak ada nanti salah pemahaman ketika memberikan penilaian akhir. Kemudian yang kedua adalah kuis dan tugas, itu juga sama 10%. Kemudian yang ketiga adalah UTS 30%. Nah, tujuan diadakan UTS ini biasanya pada pertemuan ke-8. Hal ini untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa atau mahasiswi di dalam mendalami materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk 4 adalah praktikum 20%. Nah, praktikum ini adalah hal yang sangat sering saya lakukan
karena materi bahasa Inggris saya ini lebih cenderung saya gunakan kepada speaking. Jadi lebih banyak praktisnya ketimbang teori. Kemudian UAS 30%. UAS tujuannya adalah untuk melihat kemampuan mahasiswa dan mahasiswi dalam menjawab soal ataupun ujian final yang diberikan oleh saya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi singkat mata kuliah saya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 merupakan salah satu mata kuliah bidang studi yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi Fakultas Teknik, program studi di 4 fakultas. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dasar atau basic competence, berbicara baik dalam situasi formal maupun informal, khususnya dalam menggunakan ekspresi yang tepat dan sesuai saat membicarakan topik seputar informasi personal, keluarga, lingkungan, benda dan tempat di sekitar kita, serta kegiatan rutin. Topik perkuliahan mencakup antara lain greeting and leave taking, introducing oneself and someone, talking about others, talking about past, present and future events, describing objects, places and people, expressing like and dislike, asking for and giving direction, setting and refusing. Kemudian adapun materi pembelajaran ataupun pokok bahasan adalah yang pertama introduction, yang kedua apologizing and thinking, tenses, present, past, perfect and future. Yang kelima like and dislike. Selanjutnya asking for and giving direction. Kemudian accepting and refusing. Selanjutnya describing objects, yang menjelaskan tentang places, people. Yang delapan adalah short story. Kemudian di dalam saya mengajarkan bahasa Inggris ini terutama dalam skill berbicara, saya menggunakan metode pendekatannya adalah role play, peran bermain. Nah, metode ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan mahasiswi di dalam mempraktekkan speaking itu sendiri. Saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan terkait tentang video pernyataan saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amrul bin As, SPD, MPD. Ya. Bin As, SPD, MPD. Saya menamakan teman saya dari Universitas Syahwa, Aceh. Kemudian saya go to MPD juga
eh, dari Universitas Sekolah Banda Aceh. Kemudian pada saat ini saya mengajar sebagai guru tetap di Universitas Gajah Putih Akemon Akhir Tengah. Ya. Kemudian saya mengasuh ataupun membimbing mata kuliah bahasa Inggris di 4 fakultas, yaitu teknik, kemudian Fisipol, kemudian ekonomi, pertanian. Nah, ada 4 fakultas yang ada di UGM ini. Nah, masing-masing fakultas ini saya mengajar bahasa Inggris. Nah, bobot untuk bahasa Inggris ini adalah 2 SKS, 2 SKS. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran bahasa Inggris, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan antara saya dan mahasiswa terkait materi yang bersama ini. Yang pertama adalah kontrak kuliah. Yang dimaksud dengan kontrak kuliah adalah perjanjian ataupun komitmen kita, ya, komitmen kita antara saya dan saudari ataupun saudara. Yang pertama adalah kehadiran, ya, kehadiran dari para peserta didik. Untuk masuk ke bahasa Inggris ada 14 kali pertemuan, 14 kali pertemuan. Nah, minimal untuk kehadiran ini kalian harus mengikuti proses belajar mengajar dengan saya 12 kali pertemuan. Apabila tidak mencapai dengan ketentuan ini, so konsekuensinya adalah kalian tidak berhak mengikuti ujian final dengan saya. Kemudian yang kedua adalah kuis. Ya, kuis. Kuis ini biasanya dilakukan pada pertemuan ketiga ataupun keempat. Ya. Kemudian untuk tugas ini bersifat individu ataupun kelompok, ya, individu ataupun ya kelompok. Kemudian UTS, ya, kemudian tengah semester. Kemudian tengah semester ini dilakukan pada pertemuan ke 8 ataupun 9, ya, 8 ataupun 9. Kemudian untuk ujian akhir semester ataupun UAS, ya, UAS itu di pertemuan ke 14. Nah, dari masing-masing item ini yang paling sederhana adalah keaktifan kalian dalam kelas. Itu yang kedua, keaktifan kalian dalam kelas, baik dalam memberikan masukan, kemudian saran, dan menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk media pembelajaran yang kita gunakan, dilakukannya adalah Infocus, ya, Infocus, all lab, ya, laptop. Ini kita kenal sebagai koktil, ya, perangkat lunak, ya, koktil. Kemudian untuk hard skill adalah papan tulis, ya, papan tulis dan spidol. Itu adalah spidol dan papan tulis.
Kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, mengevaluasi, menganalisis tentang jenis-jenis ataupun konsep bahasa Inggris. Kemudian untuk lulusan program studi, mahasiswa diwajibkan ataupun diharuskan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menumbuhkan sikap religius, ya, sikap religius. Berarti itu masuk ke dalam bentuk sikap, ya, sikap kita, pengadaan kita terhadap sesama. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa memahami ataupun dapat menguasai teori-teori terkait tentang pelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk pokok pembahasan, ya, untuk pokok pembahasan tentang materi tersebut adalah dapat kita lihat di dalam TPS yang sudah saya berikan kepada adik-adik mahasiswa. Nah, dapat kita lihat di pertemuan pertama membahas tentang apa? Untuk pertemuan pertama kita membahas tentang konsep daripada speaking, ya, konsep daripada speaking. Karena ini merupakan bahasa Inggris umum, jadi saya ambil salah satunya. Ya, speaking. Jadi konsep daripada speaking. Kira-kira atau mungkin ada dari mahasiswa yang memahami tentang konsep tentang speaking, ada nggak? Konsep ataupun teori? Ada nggak? Untuk apa kita belajar speaking? Untuk apa kita belajar mata kuliah speaking? Kira-kira apa output yang diberikan setelah kita mempelajari speaking mata kuliah ini? Apa kira-kira output yang diberikan? Pertama, ya mungkin ya dapat berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau kita sudah memiliki kemampuan dalam berbicara, ya, Inggris, otomatis kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan, ya, easy get work. Kita mendapatkan pekerjaan, ya. Nah, sebagai contoh, kita bisa menjadi seorang translator, ya, menerjemah bahasa baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan juga bisa sebagai guided, ya, guided of tourism, ya, untuk mengantarkan turis di mana dia melakukan itu. Kemudian untuk materi pertama ini kita prioritaskan kepada bagaimana seseorang ataupun mahasiswa memperkenalkan dirinya di depan audiens ataupun peserta didik yang lain. Itu tergolong dalam bentuk introduction, ya, introduction myself and others. Dari peserta didik siapa kira-kira yang bisa untuk memperkenalkan diri dia? Siapa yang bisa? Mulai dari
introduction ya, introduction, berarti start from name apa lagi? Ya, image ya, kemudian address, birth and venue. Ada yang bisa untuk mempraktekkan tentang introduction? Ada nggak? Ada yang bisa? Tentang materi pertama itu. Coba yang lama, bisa nggak? Coba, just only one to practice in front of your friends. Come on. Come on, you. You want to try to practice? Come on. Well, my name is Asma Syahra. I live in Taiwan from Tegalu. I was from Finland. Nah, mungkin kita malu ya kan? Pertama mungkin maybe the first one is shy, then the second one is nervous, is it right? Ya kan? Nervous kan? Nervous. Oke. Itu bisa terjadi ketika kita disuruh dosen untuk mempraktekkan tentang bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. So easy kan? Mudah kan? The first one is start from name, my name is, right? And then my age, and then my address, where we live, and then birth, family. Ya, family. Jadi jangan ada keraguan, jangan ada nervous. Yang penting kita bisa mengkomunikasikan tentang materi ini. Kemudian untuk pertemuan kedua kita akan bahas tentang konsep dasar berbahasa Inggris ya. Konsep dasar berbahasa Inggris. Ya. Konsep dasar berbahasa Inggris yang perlu dan wajib tertanam dalam diri kita ketika kita ingin belajar apa? Jadi kita bicara tentang speaking ya. Apa yang perlu kita tanamkan? Apakah vocab? Apakah praktis? Atau apa? Ya, vocab yang pertama. Ketika kita ingin mampu atau ability in speaking, kita harus banyak-banyak belajar vocab, ya. Karena vocab itu adalah indikator keberhasilan ketika kita mengkomunikasikan sebuah bahasa. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan vocab sebanyak mungkin? Kan gitu. How to get a lot of vocab? Bagaimana cara mendapatkan vocab sebanyak mungkin? Mungkin dalam minggu yang lalu telah saya jelaskan bagaimana cara kita untuk mengumpulkan vocab. Nah, kita awali dari ini aja. Kita awali dari kata apa? Kata e ya. E. Apa yang perlu kita kembangkan dari kata e itu? Itu. Cepat apa ini? Cepat.
Oke, misalnya E ya. Ya, kata E, telur. Apa lagi? I. Ya kan? I. Eagle. Air, ya kan? Kalau air bukan only one. Air itu kan cuma mata. Tapi kalau plus S, air, tapi tidak mata kan? Ya. My air, oke. Air. Ada yang lain? Eleven. Eagle. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan pocket. Ya, sangat mudah mendapatkan pocket sesuai dengan kemampuan kita. Kita lihat aja dari sini, dari nama-nama kita ini, misalnya nama Farida, keluarganya apa, misalnya kan, itu aja. Yang penting jangan kita yang penting jangan belajar segitu kita semua merasa stres kan, itu tidak perlu ada dalam diri kita. Itulah keutamaan kita atau kolaborasi belajar dengan mahasiswa. Kalau memang ada permasalahan, kita selesaikan, kita luruskan masalah itu kan. Kalau memang kita tidak tahu tentang konsep dasar berbahasa Inggris, kita dapat membuka Google, mencari kalimat tersebut, kemudian dapat kita diskusikan dalam kelas ini, ya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu untuk membuat suatu kesalahan di dalam proses belajar mengajar. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalian yakin kalian bisa memahami materi bahasa Inggris ini? Tapi saya butuh saran dan masukan kepada saya. Saya mengharapkan itu. Ada nggak? Oke. Saya mau perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggris itu bunyi saya bertanya bagaimana cara kami agar cepat kami menanggapi agar cepat kami memahami tentang kosakata atau pocket. Bagaimana cara kami agar cepat dan bisa kami menerapkannya dalam kehidupan mahasiswa. Kita supaya dapat memahami makna ataupun arti daripada pocket itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan, untuk mendapatkan pocket sebanyak mungkin itu tidak sulit. Malah ada di sekitar kita ini, ya kan? Ada di lingkungan kampus kita ini. Tuh banyak sekali objek yang kita lihat kan, banyak sekali objek yang akan kita lihat. Jadi saran saya kepada adik-adik mahasiswa atau mahasiswi, coba kalian sering-sering mendengar lantunan-lantunan bahasa Inggris, kemudian menonton televisi atau film yang berbahasa Inggris. Coba kalian lihat, ada nggak kira-kira pocket yang asing bagi kalian? Ya kan, menggunakan kata yang kira-kira asing dan tidak dapat kita artikan. Contoh seperti ini. Pernah nggak dengar lagu Boulevard? Pernah nggak?
I don't know why. Ya. I don't know why. Kemudian you said goodbye. Just let me know. Just let me know you didn't go. Didn't go. Forever my love. Yes, forever my love. Ini adalah peraturan lagu dari Dan Bird. Kira-kira di antara kalimat ini ada nggak kira-kira vocab yang tidak kita pahami artinya? I don't know why. Saya tidak tahu mengapa. You said goodbye. Kamu ucapkan pada saya dapat tinggal. Just let me know you didn't go. Just let me know you didn't go. Just let me you know kan? Just let me you know. You didn't go. Ya, kamu biarkan saya pergi aja. Dan kemudian forever my love, cinta sejati. Mungkin ini lagu ini mengisahkan tentang farewell, perpisahan. Jadi based on this sing song, you can make a short, you can make a bit vocabulary from this statement. Bisa kan kalian ambil nih vocabnya kan? Ada berapa vocab ini? Ya, banyak sekali ini. Dengar lagu ya atau menonton film yang berbahasa Inggris. Nah, mungkin itu salah satu faktor untuk mengimprove kemampuan kita di dalam memahami bahasa Inggris. Ada yang lain? Cara melaporkan Cara kan kalau bahasa Inggris itu kan beda baca beda tulis. Nah jadi kayak mana kan tulisannya itu kan ada di tempat kan? Kan Contohnya bagaimana? saya dari grup A tuh. Apa contohnya bagaimana? cara bacanya itu kan tidak tulis. Contohnya, can you give question? Ada nggak? Apa kira-kira contohnya? Tentang apa? Apple. What is going on with apple? Ada apa dengan apple? Apple something like a fruit? Buah. Ya. Ya. Apple. What is going on with apple? Ada apa dengan apple? Misalnya cara bacanya gitu Pak. Kalau kita baca secara bahasa Indonesia kan apel tuh bacanya kan? Kalau bahasa Inggris itu lebih beda. Memang disitulah keunikan kita belajar bahasa Inggris. Ketika kita dihadapkan dengan yang namanya huruf hidup dan huruf mati. Ya, huruf hidup ada berapa? A, I, U, E, dan O. Ini merupakan vokal di dalam bahasa Inggris. Nah, selebihnya adalah konsonan seperti Y, kemudian Y, kemudian T, kemudian R itu adalah huruf mati. Apple. Biasanya supaya kita lancar dalam ucapan, maka kita harus mengetahui harus tahu dulu bagaimana cara melafalkan alfabet letter, ya, alfabet letter. Mulai dari A, kalau A dibaca E, kalau D dibaca B, ya kan? Kalau C dibaca C. Nah, A, B, C, D, E, F, G. Jadi harus kita pahami dulu alfabet letternya ini. Jangan nanti kalian kalau dihadapkan dengan benda-benda seperti ini, apel, ya kan langsung kita baca secara bahasa Indonesia, apel. Sering itu munculkan, sering kali itu.
Maka kata A ini kita baca menjadi apple. Ya, apple. Kata begini. Untuk pertemuan sesuai dengan RPS ini, maka kita urutkan terus pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai ke 4 pertemuan. Jadi ada mahasiswa dapat membaca, kemudian mencari referensi, untuk memperdalam kemampuan kita memahami bahasa Inggris. Maka saya telah memberikan RPS sebagai satu rujukan di dalam setiap pertemuannya ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertemuan ketiga nantinya akan kita bahas tentang unsur like and dislike ya. Unsur like and dislike. Ya, di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas like and dislike. Ya, unsur senang ataupun tidak senang. Sebagai contoh misalnya. Jadi ada dua benda, ada bendanya teh, ya kan? Kemudian ada kopi. Misalnya, which one do you like? 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 Tea or coffee? Huh? Which one do you like? Tea or coffee? Ini cukup Anda cukup respon dengan ya saya like coffee. Kalau memang kami suka kopi, kok bilang I like coffee kan gitu kan? Kalau memang tidak suka harus like coffee. Seperti itu dia. Itu materi 3 ya. Materi 3 tentang like and dislike. Artinya kata sanggan itu kan. Saya tidak suka minum teh, saya suka minum teh. Kemudian untuk capaian mata kuliah pada pelajaran ini sesuai dengan RPS, mahasiswa harus mampu, ya, mahasiswa harus mampu berkomunikasi dengan aktif, baik dari lisan ataupun tulis, bisa seperti itu ya. Karena ini kan materinya tentang speaking. Jadi speaking itu jarang-jarang teori, tapi lebih ke prakteknya itu ya. Ya, praktek langsung ya. Jadi di dalam kita mempraktekkan percakapan itu harus percaya diri. Ya, harus percaya diri. Tidak boleh tidak boleh kaku ataupun nervous ya. Kemudian seperti yang saya sebutkan di awal, di dalam materi speaking ini kita lebih umum menggunakan teknik ataupun metode yaitu role play ya, peran bermain. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan stimulus kepada kalian. Coba kalian buat tentang percakapan dengan teknik role play, peran bermain. Ya, peran bermain. Contoh begini, kita ambil aja di lingkungan ataupun hospital ya. Di rumah sakit itu ada dokter. Apa tugas orang dokter? Kan gitu. Tugas dokter adalah memeriksa pasien. Nah, kemudian nurses, perawat itu apa tugasnya? Perawat apa tugasnya? Ya, pasien. Kemudian pasien apa tugasnya? Apa tugas pasien? Ya,
bahasa Inggris itu kan banyak melayani kan gitu kan. Nah, coba kalian buat ke dalam sub conversation ataupun percakapan pendek dengan menggunakan teknik role play, artinya kalian bermain peran, ya bermain peran. Jangan, jangan. Coba kalian buat. Just one bit. My name is Nasya. Hi Nasya, how are you? Welcome to our school. I'm Ara. I am English teacher for 10. Great, nice to meet you. Where are you from, by the way? Oh, I'm not originally from here, but I'm from Aceh. I just moved into Medan. I do more to know. What about you? I'm originally from Gayo. I was born there, but now I'm an Indonesian citizen. I see. Oh, what do I carry? If you can tell me. Oh, I'm reading Indonesian history book. I'm reading books about history. Really, me too. Of my hobby is reading history book, especially about a story about a country. Great, we have a lot of collection in our school library. I can introduce you to our library if you want. So every time we have a new edition books, you can be the first to be noticed by the library. Sure, there will be a result. Then you are my page. You should. Anyway, see you next to my class now. Alright, nice meeting you. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr bin As, SPD, MPD. Saya mengajar di Universitas Gajah Putih, mata kuliah dasar umum, khususnya bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr bin As, SPD, MPD. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Gajah Putih dan menampung mata kuliah dasar umum, khususnya bahasa Inggris. Bukti nyata saya dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah mengadakan penelitian. Adapun publikasi karya ilmiah yang saya tulis adalah pada bulan Juli tahun 2014 saya mempublikasikan hasil penelitian saya dengan judul Storytelling to Improve Speaking Skills di SMP Negeri 27 Nosar, Kecamatan Pulau Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua, penelitian saya lakukan pada tahun 2012. Saya mempublikasikan hasil penelitian saya dengan judul Asumsi Ilmu dan Kriteria Budaya Ilmu, yang saya publikasikan pada jurnal Litbang STAI Gajah Putih Takengon Aceh Tengah yang ber-ISSN 208923889, dapat diakses melalui email staigajahputih@yahoo.co.id. Pada tahun 2020 saya mempublikasikan hasil penelitian saya
dengan judul meningkatkan kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada sekolah dasar di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal ini saya publikasikan pada Jurnal Pendidikan Rengkali yang ber-ISSN 4074 3658, dapat diakses melalui email semantikan@gmail.com. Dari ketiga jenis penelitian saya, penelitian yang paling fenomenal adalah tentang storytelling to improve speaking skills. Penelitian ini saya lakukan pada SMP Dr. Junosar, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun makna dan kegunaan dari penelitian itu sendiri adalah berdasarkan hasil penelitian yang terus dilakukan. Ada beberapa rekomendasi yang saya munculkan dari hasil penelitian yang berjudul Storytelling to Improve Speaking Skill, sesuai dengan disiplin ilmu saya, yaitu bahasa Inggris. Yang pertama adalah dengan melalui teknik storytelling, guru atau tenaga pendidik dapat menjadikan salah satu acuan dalam proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Kemudian manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya dapat mengembangkan sikap afektif siswa, kemudian kognitif siswa, dan psikomotorik siswa yang didapatkan melalui teknik ini. Kemudian dalam mengembangkan teknik ini, siswa mampu berbicara sekaligus mampu menguasai vocabulary atau penggunaan kata serta memperbaiki pronunciation dalam lafal bahasa Inggris. Serta manfaat bagi guru dalam penelitian ini adalah bagi guru bahasa Inggris, teknik storytelling sangat efektif digunakan pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas secara umum. Bagi sekolah, melalui teknik storytelling ini dapat mengadakan atau dapat menyelenggarakan seperti perlombaan pidato tingkat SMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tengah, sehingga dapat memotivasi kemudian mengembangkan inovasi kreativitas bagi tenaga guru bahasa Inggris di tingkat SMP se-Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dapat direkomendasikan bagi peneliti. Bagi Dinas Pendidikan tersebut sendiri dapat dijadikan program tahunan dalam penyelenggaraan pidato berbahasa Inggris. Kemudian bagi guru-guru yang berhasil mengembangkan teknik ini dengan penilaian yang ketat oleh Dinas Pendidikan, maka akan diberikan reward ataupun penghargaan kepada guru yang berhasil mengembangkan teknik storytelling itu sendiri. Kemudian bagi para siswa dan siswi, melalui teknik storytelling ini diharapkan mampu untuk menerapkan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial siswa. Bagi peneliti pemula, saya mendapatkan bantuan penelitian dari kampus tempat saya mengajar senilai 3 juta rupiah. Kemudian nilai inovatif yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah
sesuai dengan hadis Tabrani bahwa belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Nah, di sini contoh nyata nilai inovatif dari penelitian tersebut adalah sama jika dilihat dari sisi pendidikan itu sendiri, yakni semua dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat pada umumnya, dan membantu pemerintah dalam hal perbaikan tentang pendidikan bagi guru dan siswa ke arah yang lebih mandiri. Sebagai sumbangsih dalam dunia pendidikan, manfaat bagi peneliti yang didapat adalah mampu menerapkan keilmuannya dan untuk menjadikan masyarakat yang memperoleh manfaat dari sebuah pendidikan berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Kemudian contoh nyata nilai inovatif melalui teknik storytelling, guru atau tenaga pendidik dapat menjadikan salah satu acuan dalam proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Nilai inovatif siswa dan siswi dalam mengembangkan teknik ini, siswa mampu berbicara sekaligus mampu menguasai vocabulary serta memperbaiki lafal bahasa dalam bahasa Inggris. Kemudian konsistensi dalam saya melakukan penelitian ini adalah dalam hal tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan adalah mengabdikan diri saya di Universitas Gajah Putih dengan program studi teknik informatika mengampu mata kuliah di bidang pendidikan bahasa Inggris, yakni mata kuliah bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, dan bahasa Inggris 3. Kemudian contoh nyata lain dalam konsistensi saya pada Tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan bahasa Inggris dengan mengelola lembaga bahasa Universitas Gajah Putih yang dipercayakan kepada saya untuk menduduki jabatan kepala lembaga bahasa. Adapun program-program yang saya rencanakan adalah yang pertama TOEFL prediction untuk dosen dan mahasiswa. Kemudian program conversation class bagi dosen dan mahasiswa. 3. Pelatihan TOEFL prediction untuk mahasiswa. Dan 4. Sertifikat TOEFL prediction merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa yang mau sidang skripsi. Kemudian contoh nyata konsistensi dalam hal Tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian adalah saya melakukan penelitian di bidang pendidikan, terutama penelitian yang fenomenal yaitu storytelling to improve speaking skill at SMP Negeri Dr. Jenosar, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian target kerja yang saya prioritaskan adalah dalam bidang penelitian, khususnya keilmuan saya. Selama ini penelitian yang saya lakukan baik di internal maupun eksternal hanya menggunakan anggaran sendiri, mandiri, dan biaya dari kampus tempat saya mengajar. Tujuannya adalah agar keilmuan saya dapat terrealisasi pada tingkat pendidikan pada eksternal yang setiap tahun saya lakukan penelitian pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan jurnal yang saya publikasikan melalui website perguruan tinggi lain atau dapat dibuka secara langsung di
sister saya. Harapan saya untuk penelitian ini ada beberapa penelitian lagi yang belum saya publish. Kemungkinan insya Allah tahun depan saya akan publish jurnal ini, dan saya atau seluruh situs akademika Universitas Gajah Putih berharap penelitian yang kami tulis ini dapat melaju ke penelitian internasional dan terindeks Scopus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang penelitian. Dengan ini saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Asesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak tim Asesor dan Ibu Asesor. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Amru bin As, SPD MPD. Konsentrasi saya adalah bahasa Inggris. Kemudian pada saat ini saya menjadi dosen tetap Universitas Gajah Putih Kateman Aceh Tengah. Ada pepatah mengatakan, bila seorang dosen tidak mengikuti Tridharma perguruan tinggi, maka itu bukan dikatakan sebagai dosen yang profesional. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan menjelaskan Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan PKM, yang mana kegiatan ini terjadi secara dilakukan dengan pengabdian dan dilaksanakan di desa-desa atau kampung yang sudah ditetapkan universitas, mulai dari penempatan lokasi pengabdian dilakukan secara sengaja guna melihat hasil yang diperoleh setelah kita melakukannya kegiatan pengabdian dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Di dalam pengabdian kepada masyarakat, saya pada tahun 2017 kegiatan pengabdian saya lakukan di SD Negeri Gelulungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang mana kegiatan ini diikuti oleh 45 siswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 yang dilaksanakan pada aula kantor desa Gelulungi. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang kelas sekolah tersebut. Dalam kegiatan ini, saya dipercayakan sebagai pemateri untuk menyampaikan materi terkait tentang pengabdian saya ini.
Adapun judul pengabdian saya ini adalah meningkatkan penggunaan audio lingual method pada sekolah dasar. Kenapa saya ambil pengabdian ini? Karena notabene saya adalah pendidikan. Kemudian dengan pengabdian ini diharapkan melalui kegiatan ini siswa-siswi dan masyarakat dapat memahami bagaimana cara menggunakan metode audio lingual method dalam belajar bahasa Inggris, sehingga bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak sekolah dasar di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian judul yang kedua saya laksanakan pada tahun 2020 dengan topik lebih berfokus kepada manfaat internet terhadap murid SD. Kegiatan pengabdian ini saya lakukan di Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah. Dan kegiatan ini diikuti oleh peserta siswa-siswi yang berjumlah 35 orang. Dengan kegiatan pengabdian ini, para siswa dan siswi sangat antusias mengikuti kegiatan ini, karena hal-hal yang saya sampaikan ini berkaitan dengan era digital pada saat ini, yaitu tentang bagaimana kita mendeskripsikan kepada siswa dan siswi murid SD Negeri Desa Dedingin, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini berlangsung di aula kampung Dedingin tersebut. Dan alhamdulillah fasilitas internet sudah disediakan oleh perangkat kampung, mulai dari akses internet dan fasilitas lain yang sangat mendukung untuk perkembangan pengabdian saya tentang manfaat internet terhadap murid SD. Adapun dampak perubahan dari pengabdian masyarakat ini adalah saya sebagai seorang tenaga pendidik merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam mengabdikan diri untuk masyarakat umum dalam hal pemecahan suatu masalah yang dihadapi baik oleh masyarakat ataupun peserta didik seperti murid-murid SD ataupun SMP. Sehingga keilmuan yang saya miliki mampu berinovasi secara dinamis mengikuti perkembangan dunia pendidikan melalui era industri dan digitalisasi pendidikan. Adapun contoh nyata dari aktivitas keilmuan saya di lapangan dapat terrealisasi dengan melihat langsung dari kegiatan pengabdian masyarakat selama 2 tahun ini, yakni tahun 2017 genap dan 2020 genap ini adalah siswa-siswi lebih peka terhadap lingkungannya dan bijak dalam menggunakan media pembelajaran melalui virtual platform. Hal ini terlihat dari antusiasnya siswa dan siswi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling mereka. Kemudian
dukungan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian yang saya lakukan ini adalah kegiatan pada tahun 2017, yakni terlihat dari masyarakat adalah pada saat kegiatan program pengabdian masyarakat yang sedang berlangsung, mereka menyiapkan tempat, kemudian waktu ataupun lokasi akan laksanakan kegiatan. Terlihat dari kehadiran masyarakat pada saat kegiatan, yakni dari berita acara masing-masing. Kemudian tercantum juga daftar hadir peserta. Kemudian masyarakat mendukung dan sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat bagi orang tua siswa itu sendiri. Begitu juga dengan serangkaian dari kegiatan pengabdian ini juga tidak terlepas dari kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, untuk menyampaikan informasi berkualitas agar dapat dipahami oleh orang lain, informasi yang saya sampaikan adalah maka perlu dilakukan langkah awal, yakni sebagai seorang pemberi informasi harus dapat membaca situasi dan kondisi tempat yang akan dibagikan informasinya. Sebelum kegiatan ini kami lakukan, terlebih dahulu kami mengadakan observasi, kemudian membawa surat dari LVM untuk diserahkan kepada dari kampung bahwa kami akan mengadakan saya akan mengadakan kegiatan penelitian terkait tentang pengabdian kepada masyarakat. Contoh nyata dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat yang saya lakukan, yakni saya memposisikan diri saya adalah sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang diberikan tugas untuk menyampaikan informasi guna membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Contoh nyata kemampuan dalam berkomunikasi pada saat berlangsungnya kegiatan pengabdian yang dilakukan, yakni selalu saya mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuannya. Nah, program kegiatan ini dapat dilangsungkan secara sesi tanya jawab terkait tentang materi, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan ketika kita berada di dalam lingkungan masyarakat ataupun sekolah. Kemudian contoh nyata konsistensi dalam hal Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian. Masyarakat adalah melaksanakan pengabdian masih dalam lingkup dunia pendidikan, yakni dengan judul meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di level SD di Desa Belumi dengan menggunakan pendekatan audio lingual method. Pada tahun 2017, judul pengabdian kedua saya adalah manfaat internet pada sekolah dasar. Harapan saya kepada masyarakat yang berada di dua kampung tersebut adalah kegiatan ini bersifat bagaimana saya ataupun tenaga pendidik-pendidik yang lain untuk memberikan penjelasan terkait tentang kegiatan pengabdian
ini. Mungkin ini saja statement yang saya keluarkan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, dan kedepannya kegiatan ini terus kita adakan atau terselenggarakan supaya masyarakat bisa memahami ada kegiatan di dalam masyarakat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.